Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Hadratan mukarramin wa muhtaramin, para guru, para sesepuh, wabil khusus guru kita Sahibul Ma'had Al-Mizan Majalengka, yang beliau adalah juga anggota Dewan Komisi 8 DPR RI. Beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Imanul Haq, Magister Manajemen. Alhamdulillah beliau telah ada di tempat. Yang terhormat yang dimuliakan Allah, Ketua Yayasan Darul Hidayah Bapak Muhammad Fuad Kusum beserta jajaran. Yang terhormat yang dimuliakan Allah, Ketua Lingkungan RW 10 beserta jajaran. Juga tak lupa yang terhormat para ketua RT 1 sampai 4 beserta jajaran yang dimuliakan Allah. Tak lupa untuk Bapak Ibu adik-adik tercinta semuanya, juga tim hadrah. Semoga kehadiran Bapak Ibu adik-adik semuanya di sini menjadi keberkahan bagi kegiatan peringatan Isra Mi'raj pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah menghadirkan kita untuk mendapatkan ujangan mau'izah hasanah dari beliau Sahibul Fadilah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Imanul Haq, yang sebentar lagi beliau akan berada di tengah-tengah kita menyampaikan mau'izah beliau. Selanjutnya tak lupa, saya di sini berdiri mewakili segenap panitia peringatan Isra Mi'raj, juga mewakili sahabat-sahabat di Dewan Kemakmuran Masjid Darul Hidayah, mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya tanpa terkecuali yang telah berupaya untuk menjadikan malam ini kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tak lupa, mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan di sana sini. Oleh karenanya, sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf dari kami segenap panitia, juga Dewan Kemakmuran Masjid Darul Hidayah, untuk Bapak Ibu dan semuanya yang telah mensupport kegiatan ini untuk berkenan menyampaikan maaf dan terima kasih. Demikian dari saya selaku mewakili Ketua Panitia dan DKM, terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu fikir hidayah, semoga Tuhan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa
saya muliakan, saya hormati seluruh para alim ulama, para kiai, para ustaz, para asatidzah, wabil khusus Abu Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Maman Imanul Haq, pengasuh pendiri Pondok Pesantren Al-Mizan Masyarakat, sekaligus hobinya itu jadi anggota dewan, kebetulan komisi 8 ya. Mudah-mudahan ini menjadi forum silaturahmi untuk bisa membangun satu kesempatan kita hidup di dunia dan insya Allah bergerak di akhirat nanti. Yang saya hormati pula tentunya pengurus lingkungan, ketua RW, segenap jajarannya, ketua RT dan jajarannya, sekaligus juga ketua DKM Darul Hidayah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan meridhoi apa yang menjadi cita-cita untuk menjadi lingkungan yang lebih baik dan masjid yang lebih baik. Jemaah seluruh Darul Hidayah, mudah-mudahan jemaah selalu diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan puji syukur alhamdulillah tentunya di malam yang tadinya hujan yang nggak mau bertoleransi, sekarang alhamdulillah mau bertoleransi. Insya Allah ini merupakan pertanda bahwa kita semua senantiasa kenikmatan itu selalu ada. Hujan juga nikmat, dingin-dingin, nggak hujan juga nikmat ya. Kita tetap bergembira, hangat dan sebagainya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, tentunya peringatan Isra Mi'raj ini ngambil tema yaitu relasi antara Mi'raj, kemudian sholat, dan kemudian kepemimpinan, khususnya kepemimpinan publik ya. Kalau kepemimpinan pribadi mungkin nanti akan mengikuti. Tentunya ini penting. Kenapa yang kami undang itu adalah beliau, karena memang simbolisasi dari Komisi 8 itu kan ngurusin agama, sosial dan seterusnya gitu. Mudah-mudahan karena ini juga salah satu masjid yang baru didatangin pejabat nasional. Nah, boleh dong senyum. Jadi terima kasih Pak Kiai Maman yang sudah memberikan. Saya bookingnya 3 bulan loh Bu, Pak, booking ya kan, dapat kuncinya dari Mas Vicky ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Intinya dalam relasi itu kita bagaimana caranya agar kita di DKM ini menjadi bagian dari orang-orang yang bermanfaat untuk masyarakat dan untuk lingkungan. Kita ini, masjid ini kan umurnya sudah hampir 30 tahun Bapak Ibu ya, tambal sini, tambal sono, tambal sini, tambal sono, terus gak selesai. Pak Amri bingung gak selesai ya, karena apa? Ada dana terus, ya dana ya dana ya kan. Nah untuk itu insya Allah mohon doa restunya ya kan, karena ini niatnya nawaitunya ini amanah dari jamaah Kansilatus DKM, juga atasnya ini agak keropos Bapak Ibu, jadi takut rubuh juga ngeri gitu. Jadi artinya udah agak rentan ya. Maka dari itu untuk membangun ini semua juga harus tetap semangat, harus ada urunan. Kemudian bangun lagi tanggul ya, tanggul apa? Gorong udah kemarin gorong lagi. Turap gitu. Nah ini adalah PR semua. Terus gudang ya kan, bukan gudang peluru tapi gudang asetnya DKM ya, bukan masjid itu. Dan yang paling prinsip adalah santri masjid Kiai. Jadi jamaah sudah menggagas ada namanya apa istilahnya sih, yayasan yatim tanfid untuk yatim gitu Kiai. Nah, ini mohon doanya restunya dan mohon istilahnya semangatnya untuk membangun ini semua. Tentu tanpa ada doa restu, tanpa doa dan setulusnya, tanpa ada semangat dari Bapak Ibu jamaah semua tidak akan mungkin terjadi ya. Untuk
Untuk itu saya berharap ini semua adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar untuk kita semua, sehingga apa yang kita harapkan pada masa depan adalah merupakan bagian dari hari ini kita berlaku dan menjalani kehidupan. Barangkali itu masih banyak sebenarnya, nanti beliau yang akan menjabarkan. Saya hanya pesan ke Pak Kiai Maman, barangkali ada apa-apa gitu kan, ada ganggu atau gimana gitu Pak Kiai, ya kan, itu bisa dioprek-oprek di sana lah gitu kan. Gitu Kiai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-isra wa mi'raj min mahasinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqus salam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anzim wa akrim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi arsalallahu li tawdihil ahkam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'd. Ashabul fadilatul izzah, para kiai, para asatidz, tokoh-tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah dan selalu inadi nasihat, bimbingan serta wajangannya, aparat pemerintahan, wabil khusus keluarga besar Masjid Darul Hidayah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, ya Allah wa ya. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang. Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahmi, tolong ilmi, sekaligus mengambil ibrah, lesson moral atas perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga acara ini membawa keberkahan bagi kita semua dan menjadi wasilah kita dalam meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa sangat bahagia bisa hadir pada jamaah Masjid Darul Hidayah melalui sahabat saya Bapak Muhammad Fuad dari Ketua DKM Pak Imron. Kita sudah ngobrol panjang lebar bahwa karena ibadah maghrib kebetulan dari mulai saya di pondok, saya membiasakan diri puasa dari 1 Rajab berlangsung 3 bulan sampai Ramadan, lalu berhenti Idul Fitri, setelah itu puasa lagi 6 hari, baru nanti Lebaran. Kalau di Cirebon di tempat saya namanya Lebaran Ketupat. Jadi saya sengaja bilang ke Fuad, saya mau datang lebih awal, tapi saya minta buka puasa. Yang kedua, saya bahagia karena barusan dalam sambutannya isinya proposal. Jadi saya datang di beberapa tempat hari ini, dari mulai dari Indramayu ke Cianjur sampai ke sini, semua yang sambutan rata-rata adalah di samping meminta hikmah juga meminta untuk dengan kehadiran anggota DPR. Saya bilang insya Allah nanti saya hanya sekitar 30 menit kurang, nanti saya persilakan untuk tanya jawab Bapak Ibu dari apa yang dijelaskan. Kita akan mentadaburi ayat pertama dalam surat Al-Isra yang dibacakan oleh Qari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ayat ini diakhiri dengan kalimat innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah yang ada di Asra, yakinlah itu adalah Tuhan yang as-sami al-basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Allah yang la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah yang menjangkau seluruh penglihatan dan pengetahuan kita, tapi tidak terjangkau oleh pengetahuan dan penglihatan kita. Dan Allah maha mengetahui ada hambanya yang memiliki kualitas keimanan yang sangat kuat, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun maha mendengar. Allah dengan sifat samanya mendengar apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan oleh seorang nabi yang mulia bernama Muhammad. Makanya pada ayat ini Nabi Muhammad diperkenalkan bukan dengan bi rasulih, bukan dengan bi nabiyih, tetapi bi abdi. Dalam tafsir As-Sawi, Syekh Ahmad As-Sawi yang menafsirkan, yang menjadi hasyiah untuk tafsir Jalalain, mengatakan bahwa kenapa Nabi Muhammad diperkenalkan di ayat ini dengan kalimat bi abdi, karena pangkat tertinggi bagi seorang makhluk itu adalah abdullah, hamba. Makanya Allah itu khaliq, kita yang diciptakannya makhluk. Bagaimana cara seorang makhluk menunjukkan nilai beribadahnya kepada khaliq? Maka muncullah kalimat khuluq yang zamannya akhlak. Maka Allah yang maha melihat akhlak Rasulullah secara paripurna. Rasul yang diperkenalkan dengan sangat bagus. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah seorang manusia yang mengalami pahit luka kehidupan, tapi beliau selalu menunjukkan rasa syukurnya pada Allah. Beliau dikasih tahu sebagai khairul khalqi, tetapi beliau ibadahnya begitu hebat sampai Siti Aisyah pamit, ya Rasul, saya boleh tidur duluan? Boleh ya Aisyah. Maka Siti Aisyah tidur persis dekat Rasulullah. Ketika dia terbangun, Rasul masih sholat. Dia tidur lagi, terbangun, masih sholat. Sampai tumit Rasulullah kelihatan, ibu-ibu bengkak-bengkak. Kata Aisyah, ya Rasul, bukankah engkau hamba Allah yang sangat disayang dan dicintainya? Kenapa kok masih bangun malam dengan begitu susah? Kata Rasulullah, tidakkah kau suka bila aku menjadi abdan syakur? Kita kadang-kadang boro-boro, ketika diberikan kenikmatan sedikit aja sudah lupa. Waktu belum punya uang, banyak hutang, sholat duha terus menerus. Beres sholat duha, dapat arisan, lupa sholat duha. Ada orang yang ketika dia sulit, apalagi seorang calon kayak Rafuan, waktu nyalon ibu-ibu berulang kali baca ayat kursi, tidak dapat kursi, ayat udah lupa. Nabi Muhammad memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang hamba. Saya mendapatkan penjelasan ini dari seorang mufassir besar, Mufassir Da'i Allah, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Makanya ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau justru di awal dengan kalimat innahu huwas samiul basir. Allah melihat kualitas kemanusiaan seorang bernama Muhammad, dan itulah yang membuatnya beliau di Isra dengan dimi'rajkan.
Syekh Mutawali pernah cerita bahwa saya kebetulan baru pulang dari Mesir 1 bulan ke belakang, ketemu Syekh Al-Jumat, ketemu Syekh Yusri, lalu ziarah ke makam Imam Asyadili, Nabi Hasan Asyadili di Kumaitila. Pas kita ketemu bahwa ke makamnya Syekh Mutawali Sarawi, cerita ini saya dapatkan. Ketika hidupnya Syekh Mutawali cerita, saya pernah diutus bersama ulama-ulama Mesir datang ke satu tempat di Syria. Ada khalaqah ulama, tapi panitianya tuh ketiangan banget, sombongnya minta ampun. Dari awal dia selalu nantang kiai-kiai, pokoknya kiai-kiai yang datang di seluruh dunia ini, kalau ada apa-apa, kalau nggak bisa tanya saya menguasai begitu banyak ilmu, saya punya referensi besar. Sampai bisik-bisik, ini orang sombong banget. Sampai ada yang bilang ke Syekh Mutawali, cobalah. Biasanya yang sombong itu terus diuji. Akhirnya Syekh Mutawali ngaco, Syekh, kami boleh bertanya? Boleh. Apa yang Anda tanyakan? Kalau Nabi itu, kalau mandi, lalu airnya itu dibujur ke tubuh beliau yang mulia, nah airnya munculnya kemana? Masuknya ke sopan. Saya itu terkejut dengan pertanyaan ibu-ibu itu. Sampai ada yang menambahkan, ibu-ibu, kalau masuknya ke solokan yang sama dengan manusia biasa, bagaimana mungkin air yang membasuh tubuh yang suci seorang Nabi Allah itu kumpul dengan kotoran dan sebagainya? Saya itu bilang, oke, saya akan jawab, tapi besok ya pasnya. Makanya kita harus belajar. Banyak nanti ibu-ibu kalau ada yang nanya ke saya nggak bisa saya jawab, saya sebut aja nggak bisa jawab. Dulu Imam Malik pernah didatangi orang jauh-jauh orang dari Maroko, ketemu Imam Malik di Madinah, membawa 40 pertanyaan, dijawab oleh Imam Malik cuma 3 pertanyaan, dan sisanya beliau berkata, saya tidak ngerti. Padahal yakin beliau ngerti, tapi beliau tidak yakin untuk disampaikan. Jadi kita kan terlalu banyak di TV tanya jawab, di radio apapun dijawab. Semakin orang bisa menjawab yang banyak, kelihatan bahwa dia bodoh. Kenapa? S3 saya itu, ibu-ibu, sejarah peradaban Islam. Semakin tinggi seorang dari S1 ke S2 ke S3, itu semakin sedikit yang ia minati, tapi semakin dalam bidangnya itu. Makanya kalau lulusan SD atau nggak jelas di mana pesantrennya, sarjananya sarjana layak mutu fiha walayaknya, sarjana yang tidak bermutu nggak bisa bilang. Itu biasanya Anda jawab setelah dijawab. Akhirnya sang syekh yang sombong itu dia buka kitab-kitab, nggak ketemu Pak. Dia coba cari-cari. Saat itu belum ada ChatGPT. Kalau ada ChatGPT, ada DeepSeek, kayaknya dia hanya ada ChatGPT. Akhirnya dia ketiduran, saking capeknya. Dalam tidur itu, beliau melihat dalam mimpinya Rasulullah SAW lewat. Di belakang Rasul ada seorang yang sedang bawa lentera. Dia cegat Rasulullah, ya Rasulullah, sebentar. Ada apa? Saya punya pertanyaan. Kalau kau mandi, kemanakah air yang mengalir di tubuhmu itu? Apakah masuk ke solokan mana? Ke kolomberan mana? Rasul bilang, orang yang bawa lentera yang jawab. Yang bawa lentera jawab. Ketika air itu tidak menyentuh bumi, air itu diangkat oleh Allah ke langit, dan di langit itu air yang menjadikan mandi Rasulullah itu menyebar tetesannya seluruh dunia dan dijadikan masjid oleh Allah SWT. Maka masjid ini adalah salah satu masjid yang menjadi tetesannya Rasulullah SAW. Bersyukurlah seperti itu. Akhirnya si Syekh bangun, dia gembira ada jawaban. Besoknya sebelum penutupan dia bilang, saya sudah punya jawaban. Bagaimana jawabannya? Kata Rasul, saya ketemu Rasul, mimpi ketemu Rasul. Kata Rasul, air mandi saya itu netes ke
tidak sempat netes ke bumi, langsung ke langit, dan yang terkesannya adalah dari masjid-masjid. Kata saya bawa lagi, Anda bohong. Kata dari Syekh, maksudnya demi Allah saya bermimpi ketemu Rasulullah. Iya, tapi yang jawab soal pertanyaan kami bukan Rasulullah. Siapa yang membawa lintah? Emang siapa yang melintah? Saya. Kalau orang Bapak sudah mulai tafsir, hafal Quran dan sebagainya dengan mudah seperti itu. Nah, saya mau tahu menjelaskan kembali sekali. Kenapa Nabi Muhammad itu sampai di Isra, sampai menjelaskannya? Maka dengan sifat basarnya Allah, sifat samanya Allah, beliau melihat bahwa beliau terlihat bahwa ini sebagai orang yang sempurna. Kesempurnaan Rasul bukan datang begitu saja dari langit, tapi hasil proses beliau bergumul dan bergulat dengan kehidupan. Makanya saya aneh kalau ada orang yang ingin sakti ibu-ibu di pondok. Saya di pondok kok, saya belum pondok. Ada orang wirid, saya tanya, kamu ngapain sih wirid? Saya ingin bisa punya gerakan lari lebih cepat dari rusa. Saya bilang latihan, bukan wirid. Kalau betul orang-orang pondok dulu dengan wiridnya bisa berlari sekencang rusa, bisa punya pukulan sekeras mitisan, harusnya juara sprinter olimpiade itu harusnya yang jago main tinju itu bukan orang Amerika. Makanya titik poin Islam adalah rasionalitas. Antara di satu sisi ada zikir, di sisi lain ada fikir, di sisi lain ada doa, di sisi lain ada usaha. Aneh kalau ada orang ngaku muslim yang membaca ihdinas siratal mustaqimnya paling tidak 17 kali salat sehari semalam itu dalam sholat, tiba-tiba dia kehilangan nilai keislaman. Baik dia tiba-tiba menjadi wal maghdub. Siapa maghdub? Maghdub itu orang yang terlalu, istilah orang Sunda ayatnya ibadah, tapi tidak mau usaha, tidak mau ikhtiar, tidak mau berpikir. Tapi kita bukan bolim juga. Siapa bolim? Bolim yang tidak percaya agama, tidak percaya tentang kekuatan Tuhan, tidak percaya tentang kekuatan doa. Islam datang dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa an'amta 'alaihim? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi-nabi dulu berjuang Bapak. Sekelas Nabi Muhammad kalau perang enggak langsung wiridan, langsung musuh dipakai tiup. Enggak. Beliau pernah berdarah ketika di Uhud. Beliau sempat diskusi ketika kontak. Beliau minta pendapat dengan orang lain dan lain sebagainya. Begitu pula ketika Nabi Musa bisa mengalahkan Firaun. Nabi Musa menghadapi persoalan-persoalan yang rumit tentang Bani Israel yang cerewet, rewel, minta ampun. Sampai sekarang Nabi itu semuanya adalah manusia yang kan nilai kemanusiaannya lalu dijadikan oleh Nabi. Ada 124.000 Nabi, ada 313 Rasul, ada 5 ulul azmi, dan ada Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aneh kalau ada seorang Muslim, ini ibu-ibu biasanya datang ke kiai, mohon wiridannya. Kenapa Bu? Suami saya nggak betah di rumah. Kata suami, Bu, kalau suami nggak betah di rumah, dua hal. Satu, kurangi cerewetnya. Yang kedua, perbaiki masakannya. Alah, itu mah gampang kiai. Yang penting saya minta amalannya. Ya udah, amalkan ya latif, ya latif, ya latif, agar hati suami lembut. Berapa kali kiai? Baca saja 115 kali. Puasa? Berapa hari? 9 hari. Puasanya muti? Kerupuk haram? Sambal nggak boleh. Kata kiai, pantas saja suaminya nggak betah cerewet. Makanya Pak Gubernur cerita, Bu, kalau di
sini insya Allah walaupun ibu ada yang cerewet, suaminya baik banget. Catat nih para suami, kalau ada suami yang bersabar ketika istrinya cerewet, insya Allah di akhiratnya nanti tidak akan disiksa oleh Allah, karena sudah tersiksa di alam dunia. Kata Kiai, ini ibu-ibu nanya aja, padahal jelas Qur'annya, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Jangan terlalu banyak nanya untuk sesuatu yang kalau dijawab malah menyulitkanmu. Makanya ada cerita Pak, ada seorang kiai didatangi oleh seorang mualaf Chinese. Dia bilang, "Bah, kowe bangkrut, minta amalan supaya bisnisnya bangkit lagi." Kata Kiai, ya udah kok, kamu amalan sholawat. Bentar ya. Si Kiai itu mau masuk ke dalam, mau nulis sholawat, tapi si koko itu bilang, "Bah, sholawat apa?" "Ya, sholawat sampai sana." Pas Kiai sudah membawa secari kertas sholawat, si koko tadi udah gak ada. 5 tahun kemudian dia sudah datang. Dia bilang, "Terima kasih Allah, saya udah kembali sukses. Saya bawa suster baru sekarang. Saya udah ini lagi." Kata Kiai itu, "Emang amalannya apa?" "Sholawat." "Kan belum aku tulis, aku masuk ke dalam kamu hilang." "Ih, kenapa bilang sholawat sabisa, sholawat sabisa, sholawat sabisa?" Karena dia yakin diijabah Pak. Sedangkan kita yang banyak bertanya dan lain sebagainya. Nah makanya poin pertama kita adalah innahu huwas samiul basir. Apakah kita pantas untuk diisrokan oleh Allah melalui percepatan dalam kehidupan kita? Apakah kita pantas dimi'rajkan oleh Allah dengan peningkatan sholat kita? Tergantung apakah Allah melihat kita sebagai seorang hamba, ataukah masih menjadi seorang manusia yang sombong, takabur, merasa diri paling soleh, merasa diri paling hebat, atau Allah pernah mendengar kebaikan kita? Jangan-jangan Allah tidak pernah mendengar kebaikan kita. Ibu-ibu, yang ada adalah pamer. Ramadan masih sebulan, mendadak ibu-ibu, para artis termasuk yang non-muslim pakai kerudung semua. Masuk Ramadan, tiba-tiba semua flexing, pamer kedermawanan. Beres Ramadan, berdiri lagi semuanya. Menjelang Ramadan, apalagi Ramadan, masjid-masjid mulai ramai. Wah, beres Ramadan, nggak ada lagi. Kita termasuk orang yang mungkin tidak dianggap oleh Allah sebagai orang yang layak menjadi seorang abd. Makanya ketika Rasulullah SAW naik dari alam nasut ke alam malakut, di mana Jibril masih mengawalnya, tapi pas beliau masuk ke alam malakut, di mana Jibril pun tidak sanggup untuk membersamainya, Rasul ibu-ibu adalah orang yang mampu untuk berkomunikasi langsung dengan Allah, dan beliau mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dapat salam dari Allah, Nabi Muhammad tidak langsung nepuk dada. Dengan kerendahan hatiannya beliau tiba-tiba ingat, aduh, ada jamaah saya, ada umat saya di dalam hidayah yang kalau sholat subuh kadang-kadang setengah 8. Ya kalau sodako kadang-kadang disebutin. Kalau ini pamer dan sebagainya, tapi masjid sudah ditambah begini, nggak ada yang membahas. Nabi Muhammad tiba-tiba ingat kita Bapak. Maka beliau menjawab salam dari Allah dengan kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahis. Salam bagi kami dan hamba-hamba yang saleh dari umatku. Itu yang membuat seluruh malaikat gempar. Ini ada orang dikasih kehormatan sama Allah, kok masih mikirin umat. Makanya
Rasul ibu-ibu tidak pernah memberi contoh tarawih berjamaah. Yang memulai berjamaah itu adalah Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar melihat sahabat-sahabat dan umat Islam itu yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini, dan sebagainya. Akhirnya disatuin 20 orang bersekutu tiga. Beliau mengatakan nikmal bidah. Ini adalah sebuah inovasi memberi kenikmatan bagi kita. Dan itu terjadi di Madinah. Mekah panas. Kata Mekah, waduh, di sana 20 rakaat, kita 30 rakaat. Nah, kalau kita kan enak pendapatnya ibu-ibu. Rumah saya di Mampang, Jakarta. Biasanya kalau bulan Ramadan ada yang suka bisa, dong Ustaz Maman ngasih ceramah dulu. Saya bilang, ibu-ibu, tarawihnya berapa rakaat nih? Bagaimana kalau 10 hari pertama jangan banyak-banyak, 8 rakaat. Ini Siti Aisyah, bacaannya Ar-Rahman, Waqi'ah, ayah saya itu dulu santrinya di Al-Maksum. Kebetulan beliau almarhum itu tinggalnya di Sumedang. Kalau nengok cucunya ke rumah saya di Jatiwangi, saya persilakan ngimami, saya tuh. Tapi ngimaminya ya Allah, Wallahualam, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa wallahu allazi la ilaha illa hu lahul asmaul husna. Berbeda serokaan jam. Besoknya jamaah bubar. Saya tanya tetangga saya, mau mana tarawih ini? Bukan imamnya doang. Nah ibu-ibu, 10 hari kedua bagaimana kalau kita 20 rakaat? Ini hadisnya Sayyidina Umar. Tapi yang 20 rakaat bukan berarti kayak kejar-kejar anjing. Di tempat saya anak muda yang imamin sholat Bismillahirrahmanirrahim. Udah itu tidak pakai tumanina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai burung aja gini. 10 hari terakhir, yuk kita 36 rakaat seperti Ahlul Makkah atau Ashab atau ibu-ibu dasar racun. Ustaz boleh nggak saya usul 10 hari pertama ibu-ibu langsung 20. Alhamdulillah. 10 hari kedua 8, 10 hari terakhir rek. Menjelang lebaran sibuk. Ya Allah Pak, seminggu sebelum lebaran keler meja penuh gue. Dan itu tidak boleh kita coba. Kita coba jangan dulu itu Papa mau nyoba dong kue lebaran sayang untuk mudah aku persiapkan. Itu yang gosong dan yang Mbak, istri kita hari ini apalagi seneng scrolling TikTok. Kalau dimarahin itu langsung ngomong, Mama, ini kenapa sih? Masakannya kurang garam. Dia bilang, sekali lagi saya berapa kurang garam? Catat ya, kita ini menikah membangun rumah tangga, bukan rumah makan. Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka karena peristiwa ini besar, setelah dipilih kualitas terbaik itu Nabi Muhammad, maka Allah memakai kalimat tasbih untuk memperlihatkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang maha agung.
dan untuk mengatakan bahwa yang maha sempurna, yang maha suci itu hanya Allah Subhanahu. Maka tasbih dibaca oleh kita. Ada seorang istri Rasulullah, ibu-ibu yang jendelanya sampai hari ini masih terbuka. Jadi kalau saya kebetulan di Komisi 8 bagian panja haji, jadi saya bisa berangkat tiap tahun haji, dan saya umroh setahun 5 kali, ibu-ibu. Makanya ada yang tanya, Ustaz, boleh nggak tahu rahasianya bagaimana bisa haji tiap tahun dan bisa umroh begitu sering? Saya bilang cuma 2 syarat. Satu, perbanyak surat Yasin. Yang kedua, perbanyak surat tanah. Dengan santri, bapak kita punya uang berangkat tuh pak yang namanya haji itu. Bapak ibu-ibu. Ketika Rasulullah bertanya, wahai istriku, kamu sedang baca apa kok lama banget? Dari sekejap malam sampai menjelang subuh, saya baca tasbih ya Rasul. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Kata Rasul, persingkat tasbihmu dan tambah dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinat arsyih wa midada kalimati kama tuhibbu wa tarda. Itu sama dengan orang membaca ribuan kalimat tasbih. Maka Allah yang maha suci, Allah yang terlepas dari seluruh kekurangan, muncul ke kita. Perbanyaklah baca tasbih untuk mengakui betapa banyaknya kekurangan kita. Kita menikah dengan orang yang berbeda, beda segalanya, beda kelaminnya, beda adat istiadatnya, beda wataknya. Wow. Tetapi perbedaan itu terletakkan pada konteks lita'arufu, saling mengenal, saling menghalifu. Maka kita pun beda. Wow. Terawih aja beda kok. Semenjak saya di Jakarta 3 periode betul-betul saya jadi anggota DPR, Bu. Di Jakarta tuh yang 8 ada, yang 20 ada, kebanyakan yang enggak terawih. Makanya kembali lagi ke cerita tadi, ibu-ibu, kenapa Rasulullah nyebut assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin dan Rasulullah tarawih yang tidak berjamaah? Karena Rasul tahu nanti kalau tarawih dijamaahkan gitu, ada orang yang jadi supir truk, ada orang yang lembur karena ingin dapat THR. Menjelang lebaran kan sudah mulai ibu-ibu pada sholawatan. Tebotol sudah, tebotol sudah, THR belum. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu ketika menyebutkan assalamualaikum wa ibadillahi sholihin, semua malaikat langsung bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kita membalas kebaikan Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina. Suka ingat ya, kalau tahiyat itu adalah komunikasi Allah dengan Rasul. Boro-boro pengalaman. Saya itu kalau sholat Allah, barusan duit 100.000 di mana ya? Allah kemarin tapi yang ngutang kan? Saya Allah Gusti 100.000 itu sholat subuh pak, 2 rakaat yang ingat-ingat 100 sampai tahiyat. Tahiyatul Gusti yang saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ya hutang teman sholihin. Wah itu. Maka Allah yang maha suci, ibu-ibu, tidak langsung menyebutkan dirinya innani anallah, tapi dengan alladzi isim mausul yang jelas bahwa itu pasti Allah. Makanya coba lihat ibu-ibu, kalau jemari tangan kita acungkan begini, lalu kita baca dari kelingking kita, ini membentuk lafzul jalalah Allah. Ayo baca. Simpan kelingkingnya lillah, simpan jari manisnya lahu, simpan jari tengahnya kembalikan ke dhamir munfasil marfu. Allah itu begitu dekat dengan kita sampai di jemari tangan pun ada lafzul jalalah. Dibaca di Quran Allahu nurus samawati wal ardh, dibaca lillah
fil ardi wa ma bainahuma wa ma tantassara. Dibaca lahu maqalidus samawati wal ard. Dibaca wa la ya'udzuhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dibaca apapun itu pasti mengacu pada zat yang hakul mawjud, hakul ma'bud, yaitu Allah. Bahkan ketika kita menyebutkan ini milik saya, ternyata ketika kita menganggap bahwa mobil itu milik saya, ketika banjir bandang di Tamiang Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, mobil itu tidak ada itu yang diambil, dibawa oleh diri. Saya kebetulan anggota Dewan Pengawas DPR ini untuk bencana, bolak-balik ke tempat bencana tanpa kamera, baru sadar ternyata yang disebut milikku, punyaku itu hanya milik Allah. Begitulah ketika menyebutkan kamu yang hebat, kamu yang menjabat, kamu yang hebat, kamu yang menjabat, itu ternyata kembalinya kamunya itu kepada Allah. Bahkan ketika kita menyebut dia kuat, maka dia yang hakiki itu adalah Allah. Jadi siapa kita? Kita tidak bisa menyebutkan saya. Siapa kamu? Kita tidak bisa menyebutkan kamu. Siapa dia? Kita tidak bisa menyebutkan dia. Karena saya, kamu, dia semua mengacu kepada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu. Oh, yaitu istri saya. Ibu-ibu, ketika kita meninggal, istrinya yang ikut terjun, saking setianya ke kuburan. Nah, Pak, laki-laki, ibu-ibu, Pak, ya Pak, kalau mama meninggal, Papa setia kepada mama, setia. Boleh nggak mama wasiat? Boleh. Silakan Papa nikah lagi, setia saja. Tapi catatan satu, setelah kering kuburan mama, betul Pak? Iya. Tapi tolong tiap hari dicibur ya sama sirama sholawat. Ya nggak kering-kering Bapak. Seperti itu. Allah lah yang mengisrokan. Isra itu artinya memperjalankan. Maka hidup kita pun harus melakukan isra, Bapak. Harus bergerak, al-harakat barokah. Seorang muslim yang tidak bergerak, tidak ada kemajuan, tidak berpikir dan sebagainya, maka Quran membuat pernyataan pertamanya dengan iqra. Kita harus berbasis peradaban membaca. Sedih saya ibu-ibu kalau melihat hari ini betapa kemajuan teknologi dengan kemampuan AI. Apalagi kalau kita lihat Grok misalnya, ibu foto saya cekrek seperti itu, tiba-tiba panggil Grok, tolong buka baju mama, itu bisa langsung terbuka ibu. Na'udzubillah min dzalik, kemajuan teknologi bisa suaranya persis, apa yang persis dan sebagainya. Sekarang lihat, ketika Perdana Menteri Jepang marah-marah ke Donald Trump, maka tiba-tiba, wih, ada AI-nya. Di mana Perdana Menteri Jepang itu ngacak-ngacak rambutnya Donald Trump. Bapak-bapak, pada Islam dari awal bilang gerakan literasi itu harus muncul. Kita dengerin khutbah ceramah kiai, jangan ditulang mentah-mentah. Apakah dia itu berdasarkan dalil? Apakah tidak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sedih Bapak Ibu, saya sering dengar ada orang ceramah kutip ayatnya salah. Dia bilang, bapak-bapak ibu-ibu, mari kita dukung pendidikan karena Rasul bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli syai'in qadir. Ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak ibu-ibu, hari ini dolar mau mencapai 17.000, ayo kencangkan ikat pinggang, kita bangun untuk tahajud, yuk mulai besok kita tahajud siang malam. Masa tahajud siang malam? Ngawur itu ibu. Termasuk ada orang-orang yang tidak rasional. Saya itu Bapak pernah menjabat ketua lembaga dakwah BDNU. Saya sering ziarah, tapi saya sering aneh pada orang
orang yang ziarah tapi tidak tahu siapa yang ziarah. Saya tanya, ini siapa yang ziarah? Nggak tahu, diajak pakuan. Malah kuburan dia. Kalau mau ziarah itu tanya dulu, siapa ini, apa nilainya, value-nya ketika dia hidup, baru kita ziarah kepada Allah doanya. Tawasul dengan ini, tawasul gini ya, Ram, seperti engkau memberikan ilmu yang begitu manfaat kepada Sunan Ampel, saya minta ilmumu ya Allah. Gitu. Bukan kita pegang kuburannya, lalu kita enggak, intan saya sudah banyak, nanti sih keluar, saya juga mati kan banyak utang. Banyak ada cerita menarik kalau ini kritis saya juga Pak Wan. Suatu saat ibu-ibu ada kuburan keramat rame sampai si Wak Kuncen itu merasa perlu punya asisten. Dia lihat ada anak muda yang sudah berada di kuburan. Nah, kamu mau tidak jadi asisten saya? Mau Wak? Udah, jabatan kamu asisten Kuncen. Dia jadi asisten Kuncen, mau lebaran dia bilang, wah izin Wak, saya mau nengok ibu saya. Ini uang buat receh kan kalau di kuburan. Udah gitu, ini berasnya bawa karung. Wah, apa lagi kan? Sekarang kan transportasinya bagaimana? Udah habis semua. Ada anak muda, nah ambil, gua pinjemin, bawa lagi ya. Seneng Pak, dapat beras, dapat duit, dapat kendaraan. Saking senengnya, lewat hutan hujan besar, kencang, pelan. Si anak muda itu jatuh, berasnya berantakan, uangnya berantakan, dan anak muda itu mati. Akhirnya dia gali kuburan, dia nangis, banyak orang takbiran. Besok 1-2-3 hari setelah lebaran, orang lewat mau ziarah ke kuburan keramat, ada kuburan baru. Nah orang kita biasa gegeran gitu, ada kuburan baru, hanya tumplok-blok ke kuburan itu semua. 2 minggu si Wan curiga, kenapa nih pendapatan kuburan saya jadi sedikit? Dia jalan, dia tanya, ini kuburan siapa? Nggak tahu, dia datang Wan. Siapa kuncinya? Itu ada orang nangis terus. Ternyata loh, kamu nak ini Allah askun kok. Ini kuburan siapa? Wah, jangan marahnya, wah ini kuburan anak muda. Silakan Pak, beritahu aja saya tidak pernah promo dan sebagainya. Enggak dulu, saya mau tanya, ini income-nya lebih gede dari kuburan sana atau lebih kecil? Wah, kalau soal income, maka anak muda itu lebih gede dari sana. Kalau gitu terus loh, terus bagaimana Pak, ini pembohongan publik? Nah, apa terusin, kuburan yang kita jaga itu kuburan induknya. Enggak bukan. Alhamdulillah. Akhirnya Nabi diperkenalkan dengan Abdul, seperti yang saya katakan tadi dalam Hasyil Asyawi, bahwa sifat tertinggi adalah sifat penambah. Sampai beberapa sufi ditanya, mending di surga, mending di bumi? Para sufi bilang mending di bumi. Kenapa? Kalau kita di surga nikmat semua, tapi di bumi kita bisa sujud dengan nikmat. Ibu-ibu, saya lagi disiplin nih. Disiplin berapa sih sebenarnya dalam 24 jam kita bisa berkhusyuk masuk dengan Allah? Hanya 1 jam setengah. Saya bangun pasti jam 3.30, kadang-kadang lebih sedikit, karena subuhnya itu adalah jam 4.20 tempat saya. Maka saya sholat syukur wudhu, saya sholat taubat, tahajudnya 3 salam, witirnya 3 rakaat. Setelah itu saya baca wirid pagi, setelah itu saya baca Hizib Bahari Imam Asyadili, setelah itu subuh. Setelah subuh baru sholat fajar. Sholat fajar itu ibu-ibu sholat menjelang sholat subuh, dan itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Setelah itu sholat subuh 2 rakaat, lalu saya baca Al-Quran, nunggu sampai jam 5 lebih 45 menit kita sudah masuk sholat duha. Cuma segitu Pak, maghrib awabin. Tadi saya sholat awabin di rumahnya kampungan Bapak, tapi diburu-buru buka. Saya bilang, aku itu kesini mau buka puasa, itu artinya cuma air putih, tidak perlu jahitin yang begini banyak, karena saya butuhkan adalah sholat awabin. Itu cuma 1 jam setengah Pak, dan nikmat loh, nikmat banget. Kapan-kapan kita adakan zikir di sini Bapak, siapkan proposal ini ya. Maka Rasulullah berangkat
sebagai seorang hamba minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya penghambaan kita bisa dan harus dimulai dari masjid. Ada apa di masjid? Kalau kita masuk masjid, kita buka sendal, buka sepatu, supaya kita bisa membersihkan diri dan mensucikan hati. Orang yang senang di masjid itu tidak mungkin benci pada tetangga, walaupun tetangga itu membenci kita. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal, ibu-ibu, pendiri mazhab Hanbal. Dia punya tetangga anak muda. Dia bilang, Syekh Ahmad, ta'ala soya ila baiti. Imam Ahmad baru mau dekat, nah jadi balik lagi. Udah sampai di rumah dipanggil lagi, udah mau dekat tidak jadi, berkali-kali begitu. Dan Imam Ahmad itu tidak marah sampai si anak muda itu yang kalah. Dia bilang, Imam boleh tanya nggak, ada apa nak? Kenapa lo marah kamu? Saya panggil terus-terusan kayak gitu. Nah, aku itu mau panggilan bukan karena kamu, tapi karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man yu'minu billahi wal akhir falyukrim jar." Muliakan, penuhi panggilannya. Bahkan kata Nabi, seolah-olah ketika diwasiatkan pentingnya bertetangga, seolah tetangga itu akan mewariskan hartanya. Seperti itu. Dan ciri orang yang senang masjid itu bersih. Saya lagi keliling ibu-ibu pesantren. Subhanallah, kadang-kadang kita masuk satu masjid di satu kampung, anak bawa tinggal di mana gede banget, tapi bau pesing ini kampung. WC-nya tidak sesuai standar. Sementara kita masuk di beberapa bandara negara-negara sekuler. Saya pernah berkunjung ke 58 negara di dunia. Kalau saya datang misalnya ke Singapura, di Changi Airport, kita masuk ibu-ibu, apalagi di negara-negara seperti di Dubai, Qatar dan sebagainya, betapa nikmatnya di kamar mandinya. Kita yang ngomong wudhu dan sebagainya, kadang-kadang kotornya itu minta ampun. Masjid kadang-kadang bawa betul dan sebagainya. Maka pertama di masjid. Yang kedua, di masjid itu kita diajarkan soal egalitarian, al-musawwah. Pernah nggak Masjid Darul Hidayah, ketua yayasannya misalnya membuat pernyataan, saf pertama khusus S3 doktor, saf kedua S2, di belakang khusus tukang S, tukang cireng. Enggak tuh Pak. Orang hebat, profesor, doktor, jenderal, dia menteri, kalau di belakang terpaksa di bawah kaki orang yang tidak berpendidikan sekarang. Dan itu yang membuat Bilal bin Rabah, ketika Nabi Mi'raj, Nabi mendengar di surga ada suara sandalnya Bilal. Ketika beres Mi'raj, dia berkata, Bilal, apa amalanmu sehingga engkau bisa masuk surga? Rasul kan tahu saya masuk surga. Iya, ada telapak kaki dan telapak apa? Korun maaf. Sebentar, apa amalanmu? Dia bilang, mohon maaf ya Rasul, saya itu dulu budak belian yang diperbudak oleh Muawiyah bin Khalaf. Saya masih ingat ketika tubuh saya atasnya batu yang besar, punggungnya dibakar oleh pasir yang panas. Tapi tiba-tiba dengan Islam saya merasa dingin menyebutkan ahad-ahad dan saya dibebaskan oleh Allah di sini. Allah bersedih. Akhirnya saya wudhu, air itu membuat saya nikmat banget. Nikmat karena sejuknya Islam, nikmat karena hidayah Islam. Maka saya sholat 2 rakaat, namanya sholat syukur. Padahal Nabi nggak pernah nyuruh, padahal Nabi nggak pernah memberi contoh, tapi ketika diceritain itu, Nabi setuju. Itu sholat ya Pak. Wow, itu masjid. Di masjid pun belajar tentang ilmu khutbah. Saya sering kritik khutbah itu Pak, monoton, panjang, apalagi kalau khutbahnya di masjid DPR RI yang dipakai soal itu ibu-ibu udah 12:30 masih khutbah terus. Ada jamaah sudah amin amin merasa itu semangat. Sampai saya kayak pengurus masjid, matikan itu sosis. Berhenti. Khutbah itu nggak usah panjang, tapi poin-poinnya aja panjang. Substansi yang kedua suka nggak menarik. Sampai saya hafal ibu-ibu. Khutbah ini dan lain sebagainya. Khutbah tuh nggak usah gitu Bapak. Poin-poinnya aja. Sampai ada yang bilang, siapa yang sulit tidur, datanglah sholat Jumat
insya Allah tidur di nyenyak. Yang ketiga, yang keempat, ibu-ibu, di masjid ini kita belajar bagaimana sholat. Barang siapa yang hidupnya ingin benar, maka perbaikilah sholat. Orang yang benar sholatnya akan benar hidupnya. Orang yang belum benar hidupnya berarti belum benar sholatnya. Kayak saya dulu lagi anggota DPR, Pak, masih perlu terus memperbaiki sholat. Setiap saya datang ke ulama-ulama, ke kiai-kiai, kalau saya datang ke Maroko, saya datang ke Algeria, kemana ibu-ibu, yang pertama saya datang, Syekh Isma, Qiraatul Quran, Qiraatul Fatihah, tolong didengarkan bacaan Fatihah saya. Saya datang ke kiai-kiai saya di Jombang, di mana ibu, saya bilang, Kiai, ilmu saya udah bener belum? Itu mah, ini datang ke kiai langsung bawa air. Kiai, bagaimana cara tetangga saya dijual tanahnya? Ya Allah, Bapak. Dan itu sholat banyak sekali sampai kalau saya dengarin Heran Bapak, seorang yang meneliti tentang Islam, dia membuat buku namanya The History of God, lalu dia membuat The Prophet of Muhammad. Dia jelaskan kenapa Islam sampai diterima oleh para petinggi Quraisy yang kaya raya dan hebat. Salah satunya karena sujud. Di sujud itu kita pasrahkan semuanya. Tidak ada siapapun yang bisa melampaui menduri keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Ada 42 kitab tentang Isra Mi'raj. Coba kita kaji satu-satu nanti ngajinya dulu, karena menarik sekali perspektifnya. Saya ingin akhiri ini, mudah-mudahan ada tanya jawab. Kita akan tutup dengan doa. Terima kasih. Saya persilakan ke umur Gerakor. Ini adanya juga. Silakan yang mau bertanya. Baik, jemaah sekalian, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung tanyakan ke Bapak Kiai ya. Baik, siapa? Ada tunangan? Oke. Silakan Bapak. Bikin tiga. Ya. Bapak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kali tinggal di Paria, saya ingin bertanya tentang ini, ketika Isra Mi'raj itu terjadi, pada saat itu kan Masjidil Haram bukan seperti masjid yang ada sekarang, belum ada masjidnya. Begitu juga ke Masjidil Aqsa pun bukan belum ada bentuknya, atau saya kurang tahu juga. Mungkin pakai bisa menjelaskan adakah hikmah disebutkan bahwa itu adalah masjid, padahal saat itu belum terbangun masjid. Pun ketika di Masjidil Aqsa, pada saat itu pun masjidnya masih dikuasai oleh Nasrani kalau nggak salah, jadi di bawah Romawi. Pada saat itu kan Rasulullah masih di fase Makkiyah, masih dalam membangun akidah, jadi belum punya negara dekat ke Madinah. Mungkin pakai bisa buka dan sampaikan pada kami adakah hikmah, karena kan sampai sekarang pun Masjid Aqsa itu masih dikuasai oleh Islam. Apakah ada hikmahnya dari peristiwa tersebut? Demikian kayaknya masih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Rudi. Jadi kalau kita baca Fakhrul Razi, Imam Fakhrul Razi dalam Fathul, kenapa Masjid Haram dan Masjid Aqsa disebut? Itu tidak mengacu kepada masjid pada bangunan arsitek seperti yang kita kenal, tetapi dikenal bahwa di kawasan sekeliling Ka'bah itu menjadi tempat orang beribadah. Maka diambillah kata terdekat atau paling melekat dalam kita adalah masjid. Masjid itu tempat sujud, tempat ibadah.
Dan begitu pula di Aqsa. Aqsa, Bapak Ibu, dibangun ketika Raja Sulaiman alaihissalam. Itu kawasan yang besar, kawasan Aqsa. Tetapi di sana memang ada beberapa tempat ibadah. Tempat ibadah itu disebut masjid. Maka diberilah nama di ayat ini kata Imam Al-Razi untuk menyatakan bahwa dua tempat itu akan menjadi masjid yang dianjurkan untuk la tasudul khal illa salah satu masjid. Kita kalau mau bepergian utamakan tiga itu: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan tiga-tiganya hari ini eksis. Bahwa apalagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi hari ini terus diperluas. Kalau kita di bulan Ramadan penuh Masjidil Haram, itu yang masuk di sana itu sekitar 2 juta jemaah. Seperti itu. Nah begitu pula Masjidil Aqsa. Makanya Nabi ketika perjalanan Isra ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau sempat disuruh turun oleh malaikat Jibril untuk sholat di satu tempat namanya Taibah. Rasul bertanya, Jibril bertanya, as-salih fi aina as-salih ya Muhammad? Oh, saya kata, salih di Taibah. Engkau akan hijrah dan engkau akan membangun masjid. Nah, kalimat masjid itulah yang mengingatkan kita kepada bahwa Ka'bah itu menjadi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bangunan pertama yang dijadikan tempat untuk bersujud itu adalah Ka'bah Baitullah, lalu ada Aqsa, lalu dua itu pernah menjadi kiblat umat Islam. Kita pernah kiblat ke Masjid Aqsa sampai gak nyaman bahkan para sahabat wajhika bis sama, ya tengok airnya turun Allah di wajah kami. Itu poinnya. Maka sampai sekarang apa yang disyaratkan lewat ayat ini semuanya menjadi masjid. Penguasaan Masjidil Aqsa misalnya, ketika Umar bin Khattab, semua orang termasuk penguasa Aqsa ketika itu orang Nasrani, ibu, dia bayangkan Umar yang katanya harus mati dan sebagainya pasti datang dengan membawa pasukan besar. Mereka udah siap-siap menjaga. Tiba-tiba yang datang dua orang, ketoprak, bawa. Semua cium tangan kepada yang naik. Kata yang naik, bukan saya. Mana si Umar? Itu yang nuntun. Ternyata bikin perjanjian. Mereka terkejut, inilah Islam. Gagal dari sisi konsep dan sebagainya, tetapi zuhud dalam praktek. Seperti itu. Makanya ketika dia bilang, ayo Umar, sholat aja di gereja kami. Nggak usah, nanti kalau saya sholat di gereja ini dihancurin jadi masjid. Biarkan saya sholat di tempat itu. Itulah bentuk toleransi Islam. Seperti itu Allah. Siapa lagi? Ayo Mas Gibran. Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Kiai. Jadi nama Mukhlianto, jamaah MDH yang jelas. Ada satu hal terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj, terkait dengan turunnya kewajiban sholat dari 50 ke 5. Ini ada peristiwa yang menarik bahwa Rasulullah itu diskusi dengan Nabi Musa saja. Nah ini hakikatnya hikmah apa pakai yang termaktub dalam sebuah peristiwa diskusi yang mulai dari 50 menjadi 5. Karena ini sangat menarik. Kenapa nabi-nabi yang lain tidak memberikan saran, tapi hanya Nabi Musa? Ada satu riwayat yang betulkah, mungkin mohon koreksinya,
satu-satunya Rasul yang pengen ketemu Allah itu hanya Nabi Musa. Apakah keterkaitan peristiwa Isra Mi'raj ini juga terkait dengan keinginan Nabi Musa bertemu dengan Allah? Itu saja. Makasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Nabi Musa itu nabi yang paling banyak disebut di Quran, 136 tahun. Nabi yang dalam bahasa musbah itu mengkelai Bapak, nanya terus sampai Bapak suatu saat beberapa ulama bermimpi memimpikan ketika Nabi Musa protes kepada Nabi Muhammad. Dalam mimpinya itu, ya Muhammad, kamu bilang bahwa ulamamu itu seperti nabinya Bani Israel. Tersinggunglah Nabi Musa sebagai nabinya Bani Israel. Kata Nabi Muhammad, ya. Mana contohnya? Dipanggilan Imam Ghazali. Dipanggilan Imam Ghazali. Ketika ditanya Nabi Musa, Pak, tentang Nabi terbagi oleh Imam Ghazali, kamu siapa? Dia bilang kan, saya Muhammad bin Al-Ghazali, saya dari Anu dan sebagainya. Cukup, saya cuma nanya, siapa nama kamu? Panjang banget. Tiba-tiba kata Imam Ghazali, bukankah engkau Musa, Nabi Musa yang mengajarkan kami panjang? Di Quran, kalau ditanya sama Allah, wa ma fi yaminika ya Musa, apa yang dipegang ya Musa? Ada soya, atau apa Allah maksudnya Allah ini, wa ya ma'lul, ini adalah tongkat. Tongkat ini tempat aku ketika mengirim kami. Tongkat ini adalah ini sebagainya, termasuk ma'alim ukhra. Banyak kebenaran ini. Nabi Musa, kenapa engkau tidak bilang ini tongkat ya Allah? Mau usah dijelasin. Nabi Musa, iya juga ya Muhammad. Nah makanya ketika dialog, ini apa pentingnya Pak? Islam itu ibadahnya itu dialog. Ketika Nabi Muhammad tidak boleh masuk ke Mekah, ibu-ibu, lalu bikin perjanjian, Nabi Muhammad cuma bilang begini, oke, aku tidak boleh masuk Mekah, Islam tidak boleh datang ke Ka'bah dan sebagainya, tetapi tolong dialog tentang Islam diperbolehkan. Maka Islam berkembang karena dialog. Benar juga ya Muhammad bilang qul huwallahu ahad. Benar juga ya Muhammad tentang sujud dan sebagainya. Dialog itu penting. Poin pertama, agama itu harus didialogkan, bukan jadi dogma. Kalau ada yang bertanya macam-macam, itu aja jawabannya, kamu jangan protes. Nah boleh, kita harus nih, walaupun ada dua, ada hukum yang jamannya ahkam, ada hikmah yang jamannya hikam. Misalnya haram daging babi itu hukum. Kalau ditanya apakah daging babi kenapa diharamkan, itu hikmah. Tapi kalau hikmahnya misalnya adalah hilang, misalnya banyak daging pinta cacing pintanya, bagaimana kalau direbus sampai habis, apakah haram? Haram betul. Karena hukumnya adalah, saya dulu 8 tahun ibu-ibu dampingi Gus Dur. Gus Dur paling senang cerita di Agus Salam. Pulang dari London, dia duduk dengan seorang Romo Katolik, bukan pendeta Kristen. Pas makan siang ada daging babinya tuh, nggak dimakan sama kiai itu. Ditanya sama Romo, kiai, tadi makan tuh daging babi? Nggak, hanya muslim. Bagi seorang muslim itu haram. Ulimat alaikum maita wa damu lahul injil. Romo itu tiba-tiba gini, kalau begitu orang Islam tuh bodoh ya. Daging yang paling enak tuh daging babi. Kiai nggak ngomong lagi, Pak, ngobrol aja. Memang haram kok bagi kita. Turun di bandara, kata Kiai, Romo kenalin, ini istri saya, ini anak saya. Mana istri dan anak? Aduh, mohon maaf Kiai, saya kan Romo. Nggak boleh saya menikah lagi punya anak. Anda bodoh. Yang paling enak itu daging ini. Nah yang kedua Bapak, Nabi Muhammad itu betul-betul berendah hati banget, tidak mau protes lagi 50. Untuk ada Nabi Musa, maka kadang-kadang orang yang cerewet, nyebelin, atau punya pertanyaan aneh itu menguntungkan. Contoh Nabi pernah selama ini nerangkan tentang suatu saat ciri-ciri kiamat. Tiba-tiba ada orang Badui, ibu-ibu, ada orang yang duduknya di belakang sana. Tiba-tiba nanya, dia mungkin nggak ikut ceramah itu apa ibu-ibu? Ngerokok dan jaga sendal. Tiba-tiba ditanya, ya Muhammad, iya ada Pak. Dan
kiamat ini. Kapan haknya? Mana sah ya Rasulullah? Ya Muhammad, nyebutnya ya Muhammad. Wah, sahabat udah langsung kamu udah duduk di belakang, udah dengerin ceramah nanya yang macam-macam. Tapi Nabi Muhammad tersenyum. Kata Nabi Muhammad, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Sholat kamu udah baik? Enggak. Sholat saya terus di 100.000. Sholat kamu? Enggak. Aku kan sholat paling sedikit dan ingin diumumin. Kamu apa tuh? Saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Cuma satu. Apa itu? Ana uhibbuka ya Muhammad. Saya mencintai. Nabi langsung katakan al-mar'u ma'a man ahabba. Gara-gara orang kayak gitu ibu-ibu, kita jadi enak. Kenapa? Karena kita mencintai Nabi. Insya Allah kita akan bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Maka walaupun sholat kita cuma 5 waktu, kita punya nilai lebih yang 50 waktu. Bener aja Nabi Musa. Kan Nabi Musa masih protes. Berapa Muhammad? Dapat ininya, dispensasinya 5. Minta lagi 3. Enggak, udah malu. Bener aja Nabi Musa. Coba kalau Nabi mau ikut Nabi Musa, cukup 2 waktu aja. Om 5 waktu aja sulit yang minta ampun, apalagi yang namanya asar dengan subuh. Hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanit. Oke, yang terakhir. Mungkin dari ibu-ibu ada yang satu lagi, ini kesempatan yang tidak boleh sia-siakan ya. Ibu-ibu ada barangkali? Oke, nggak ada. Bapak-bapak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang dalam sekali yaitu akad syukur. Dengan kaitannya Rasulullah yang mencontohi pada seluruh alam, bagi manusia saja, yang berjuang, yang bekerja keras, bahkan putri Rasulullah sehingga Fatimah dijadikan kaitannya dengan kerja keras, terus kemudian bisa dikatakan sebagai akad syukur yang paling ukur dan sujudnya. Ini bagaimana terkaitnya, terutama untuk kekinian ya kita ini kadang kalau dibilang sebagai akad syukur yang berdiri saja, terus bekerjanya sedikit saja. Mohon pencerahannya dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua DKM. Bapak Ibu, kadang-kadang kita sering melihat bahwa kecintaan kita pada Nabi Muhammad, lalu kita ingin berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad secara keseluruhan. Padahal Nabi sendiri menyuruh kita untuk paling tidak bercermin kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ashab yang menuju sahabat-sahabat kami ini seperti bintang dan pengadilan. Mana yang kita ikuti? Kalau Bapak seorang yang bijak, tua, berbicara tenang, ikuti Abu Bakar. Tapi kalau Bapak pernah jadi preman, pernah berniat untuk menghancurkan masjid karena bising dengan speakernya, tapi tiba-tiba tersentuh, jadilah Umar. Tapi kalau Bapak Ibu jadi orang kaya yang punya investasi lewat sumur dan beberapa tempat seperti yang di Mekah, maka jadilah Utsman bin Affan. Tapi bagaimana? Kalau kita bukan siapa-siapa, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, Nabi contohkan ada Zulaibib. Zulaibib itu ditanya ibu bapaknya nggak jelas, asal usulnya nggak jelas. Saya naik kereta api tiba-tiba nyampe di Gambir, lalu saya serabutan, jadi saya nggak tahu siapa-siapa. Jadilah Zulaibib, Pak. Walaupun dia tidak jelas asal usul kekayaan ini dan wajahnya pun sangat nggak nyaman untuk dilihat, tapi dia duduk di sebelah kanan Masjid Nabawi dengan 400 alus sufah. Dan itu yang buat Nabi sampai menjodohkannya Zulaibib dengan salah satu elit dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang aman, dia itu ngaji senang, jumatan senang, tapi mau senang. Ada Nuaiman gitu. Nuaiman itu dibeli banget. Dia ikut Badar, dia ikut Uhud, tapi keinginannya untuk
mabuk itu sulit di ini, tapi habis mabuk datang ke Nabi, ya Rasul saya mabuk, cepet. Berkali-kali Umar yang panas Pak sebagai sesama mantan preman kan. Kata Umar, mainan kamu menghina agama, saya bunuh kamu. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang mabuk lalu digilir, lalu mabuk lagi digilir lagi 3 kali dibunuh. Tiba-tiba Nabi yang larang, la tal'anu, jangan melaknat Nu'aim, fa innahu yuhibbullah wa rasuluh, dia mencintai Allah dan Rasul. Buktinya dia ikut sholat, dia ikut jumatan, dia ikut pengajian dan lain sebagainya. Mungkin kita kelasnya cuma iman doang Pak, ya aduh pakai kopiah gagah dan lain sebagainya. Datang ke mall, bismillah, ibu-ibu semua perempuan dilihatin. Ya Allah, kita gagah ibu-ibu pakai jubah dan sebagainya, tiba-tiba lihat TikTok dan lain sebagainya. Tapi jangan berhenti untuk tunduk kepada syaitan. Saya orang yang tidak suka, tidak setuju dengan kalimat para mubalik. Ibu-ibu apa jangan tobat sambal. Ibu-ibu tobat sambal aja. Kalau kita maksiat kembali kepada Allah, maksiat lagi kembali kepada Allah, biarkan itu setan kecewa ke kita. Setan pinginnya kita berhenti tobat, berhenti ke masjid, biar kita kecewa setan. Ibu-ibu, kita udah ngomongin orang, cepet ke masjid. Diomong misalnya Allah ibu-ibu ahli pengajian tapi ngomongin orang, jawab. Sorry kan, pengajian itu wajib, ngomongin orang itu hobi. Nggak ada Pak, nggak ada ibu-ibu. Orang yang benar-benar zaman sekarang betul-betul sempurna nggak ada. Tunjukkan kepada saya ibu-ibu. Kalau mau, ya harus ke gunung lah. Tidak ada komunikasi dan lain sebagainya, baru saya setuju. Coba ibu masuk, Pak Muhammad tapi guru saya tuh hebat kok. Zikirnya wiridnya, lihat ibu-ibu, saya lihat pasta giginya, saya lihat sabunnya sama dengan sabun yang kita pakai. Bebas nggak dari babi dan sebagainya? Kalau mau ke gunung ke sana, jangan pakai HP, jangan mandi pakai sabun yang dibeli dari Alfamart dan lain sebagainya. Ini kesempatan kita, Abdan syakuro pada kata Nabi Muhammad, maka kita ya Allah berikan aku cintamu dan cinta Rasulmu dan cinta kepada amalan yang akan mendekatkan kepada cinta. Kita tidak mungkin sempurna sama Nabi, tetapi bahwa dalam Hidayatul Azkiyah dikatakan para sabbahu illam takul islahu inna tasabbuha fil rijali palahu. Kita niru-niru di pernikahan pingin seperti Nabi persis sahabat aja, itu sebuah kemenangan bagi kita. Karena mengikuti tasabbuh dengan orang-orang yang soleh itu ada sebuah kemenangan. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Ala hadi ini awalnya salihah ila hadratin Nabi Mustafa bahri syafa'ah Sayyidina Muhammadil Mahbub ala wa salatu salih wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa jamil arwahil muqaddasin fi hadhihi jama'ah. Sebutkan nama ayah dan ibu kita. Sebutkan nama pasangan atau keluarga yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sayyidil ashabi rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al lakal hamdu wa minka al-faraj wa ilayka al-mustaka wa bika al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ya Allah, kami haturkan puji syukur ini kehadiran Engkau yang telah memberikan kami iman dan Islam. Kuatkan iman di dada kami, kokohkan Islam dalam kehidupan kami. Engkau yang telah memberikan kami kesehatan lahir dan batin. Sehatkan lahir kami, sehatkan batin kami, dan kuatkan kami untuk istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah. Allahumma sabbit
istiqamah. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Entah berapa kali kami melalaikan sholat, entah berapa kali kami mengabaikan perintah ibadah kepada-Mu. Ampuni dosa kami, terutama dosa kepada ayah ibu kami. Bila ada di tengah-tengah kami seseorang yang pernah menyakiti ayah ibu, yang pernah melukai perasaan ibu yang mengandung, melahirkan dan memberikan air susu kehidupan bagi, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami dan kedua orang tua kami. Jangan sampai kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami menjadikan kami sulit mendapatkan rezeki, menjadikan kami ditimpa musibah berkali-kali, menjadikan kami diuji dalam perilaku anak cucu kami, solehkan anak cucu kami, muliakan keturunan kami. Jangan ada satupun di antara anak cucu kami yang berani meninggalkan sholat, terlibat dengan kerasan narkoba dan fitnah-fitnah zaman. Ya Allah, kami tidak tahu kapan malakul maut akan menjemput nyawa kami. Bulan Rajab telah meninggalkan kami. Di bulan Sya'ban ini kami dituntut untuk beramal ibadah sebanyak-banyaknya agar kami memasuki Ramadan-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghfir lana dzunubana. Seandainya kami tidak bisa bertemu dengan bulan Rajab yang akan datang, maka ampuni dosa kami, terimalah taubat kami, terimalah segala kesalahan dan kekurangan kami. Bila ada di antara kami yang memutuskan silaturahmi untuk saudara-saudara dan tetangganya sendiri, ampuni kami ya Allah. Bila kami telah membiarkan anak-anak yatim dan fakir miskin tidak tersentuh oleh bantuan-bantuan kami, ampuni kami ya Allah. Allahumma ya qabil at-taubati qabla al-maut hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwan indal hisab. Allahumma ya qabil at-taubati qabla al-maut hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwan indal hisab. Ya Allah, terima taubat kami, terimalah amal ibadah kami. Walaupun amal ibadah kami masih jauh dari kesempurnaan, kadang-kadang tidak memenuhi syarat rukunnya ya Allah, tapi Engkau lah Maha Pengampun. Tidak terbayang satu maut ketika roh melewati Rabbani yang dipenuhi darah kotor dari minuman haram yang pernah kami makan. Tidak terbayang sakitnya satu maut kami ya Allah ketika roh melewati persediaan saat kami malas untuk melakukan ibadah kepada-Mu. Wafatkan kami di saat yang nanti dengan membawa iman, wafatkan kami dengan membawa Islam, wafatkan kami dengan membawa husnul khatimah, wafatkan kami dengan membawa Islam ahlus sunnah wal jamaah. Ya Allah, seperti Kau mudahkan anak-anak jamaah ini hadir di majelis ini, permudahlah di sini, berikan kesempatan menatap Ka'bah Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah. Seperti Kau kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Allahumma atina al-jannata ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad rabbil alamin bisirril Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.